Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini lagi saya bertandang ke kantornya Pak Iwan Setiawan SHMH, kandidat doktor. Pak Iwan Setiawan ini selain sebagai Ketua Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan, juga ternyata juga memegang banyak organisasi dan juga sebagai ketua beberapa organisasi yang ada di Yogyakarta. Namun kali ini saya sengaja ingin bertanya kepada Pak Iwan tentang mafia tanah ini. Selamat berjumpa Pak Iwan. Ya, selamat berjumpa lagi Bang. Pak Iwan, ini beberapa waktu belakangan ini persoalan mafia tanah di Jogja ini banyak dibicarakan orang ini. Menurut Pak Iwan sebetulnya apa sih sebetulnya mafia tanah itu? Ya gini Bang, memang akhir-akhir ini di Yogyakarta simpang siur tentang adanya adanya mafia tanahan itu. Tapi yang perlu diluruskan karena Yogyakarta ini adalah daerah istimewa. Ya. Jadi lain dari yang lain ya. Lain dengan provinsi-provinsi yang lain karena kita daerah istimewa kan gitu. Dulu sama dengan Aceh ya, daerah istimewa Aceh, cuma beda sejarah ya. Aceh punya sejarah, dia adalah ibaratnya serambinya Mekah kan, karena dia banyak di agama Islam ya. Itu istimewanya itu. Kalau di Jogja ini istimewanya karena Yogyakarta ini terdiri dari kerajaan yang dinamakan negeri kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah itu yang membuat keistimewaan ya. Dan yang perlu diingat bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah bukan jajahan Belanda, sedangkan wilayahnya negara Republik Indonesia yang sekarang menjadi NKRI ini adalah bekas jajahan Belanda. Itu dulu yang harus dipahami oleh semuanya bahwa Yogyakarta itu keistimewaannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang mafia tanah itu kita harus bisa mengartikan dulu mafia tanah itu apa. Nah, sepengetahuan saya, mafia tanah itu adalah kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang-orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Para pelaku mafia tanah ini menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yang dilakukan secara terencana, rapi dan sistematis. Itu yang harus mafia tanah itu arti mafia tanah itu seperti itu dulu Bang. Artinya pelakunya itu sebetulnya orang-orang yang tidak bodoh itu ya, orang-orang yang pandai itu ya, kebanyakan ya. Karena kan dia tahu itu secara sistematis sekali itu kan. Makanya di situ mafia tanah itu ada dikatakan sekelompok orang. Ini sekelompok orang kan mesti orang yang punya keahlian dan itu melibatkan banyak unsur, ada pejabat, ada ininya, ada ini kan gitu karena tanah itu sekarang setelah kita bergabung dengan NKRI itu ada BPN. Tapi ketika dulu sampai sekarang masih ada kerajaan itu Ngayogyakarta Hadiningrat ini masih punya yang namanya Panitikismo. Itu adalah bidang yang mengurusi tanah-tanah Kesultanan. Berarti itu kaitannya dengan Sultan Ground itu ya? Itu dan belum lama ini Menteri ATR Hadi Cahyono itu mengatakan Hadi Cahyanto itu mengatakan bahwa Jogja itu bebas mafia tanah. Itu dibuktikan dengan PTSL itu sudah 90%. Jadi itu di Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Hadiningrat ini tidak ada mafia tanah. Itu yang harus diluruskan dan diingat oleh teman-teman masyarakat Yogyakarta bahwa Yogyakarta ini dulu berawal dari kerajaan yaitu Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampai saat ini pun kita masih sering dengar Ngayogyakarta Hadiningrat kan. Dan itu kita bukan jajahan Belanda. Nah itu tertuang dalam amanah Sultan ke-9 pada tanggal 5 September 1949 itu yang menyatakan
bergabung dengan NRI. Waktu itu NRI, Negara Republik Indonesia. Nah, itu ada 4 poin di sana itu. Poin pertama bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah dari NRI. Itu perlu diingat, itu poin 1 di situ bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah bagian dari NRI. Yang kedua, bahwa sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini waktu itu segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami. Kami itu Sultan 9 itu, dan kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. Jadi tidak ada yang urusan yang diberikan kepada NRI. Hanya kita bergabung dengan NRI. Ini menjadi daerah dari NRI. Tapi urusan administrasi pemerintahan itu tetap dipegang oleh Sultan 9. Dan poin yang ketiga yaitu bahwa perhubungan antara negara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat NRI bersifat langsung. Dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Yang keempat itu bahwa kami Sultan ke-9 itu memerintahkan kepada seluruh rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat untuk mengindahkan amanah ini. Seperti itu kan jelas, jadi tidak ada yang diberikan ke sana. Itu hanya kita bergabung ke sana, ke negara Republik Indonesia. Tapi urusan kekuasaan dan lain-lain di dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ada di tangan kepala daerah yang sekarang ya dipegang oleh Gubernur Sultan ke-10. Termasuk itu aset tanah yang namanya Sultan Ground itu, Pak? Iya. Nah itu secara otomatis karena tidak diserahkan kok. Gitu ya. Jadi tetap menjadi kekuasaan dari negeri Ngayogyakarta Hadiningrat kan. Tapi saya dengar tahun 84 itu Sultan bersama Sultan Habib 9 bersama Paku Alam ke-8 waktu itu sudah semuanya yang menyangkut tanah loh ya, itu dikembalikan ke negara. Dan yang namanya kaitan dengan pertanahan itu mengacu ke Undang-Undang Pokok Agraria. Itu benar nggak itu? Iya, itu memang aturan administrasinya. Makanya di Yogyakarta juga ada BPN, Badan Pertanahan Nasional. Karena kita mengacu ke sana, termasuk sekarang ada PTSL itu. Itu kan sertifikatnya juga NKRI kan gitu. Nah, tapi secara itu Panitikismo juga tidak dibubarkan, dia juga mengacu itu. Jadi yang memang masih ditangani langsung oleh keraton itu diatur di Panitikismo. Yang digunakan oleh masyarakat itu sudah langsung ke BPN. Makanya masyarakat itu mempunyai yang namanya SHM. Seperti itu. Termasuk AGB segala itu ya? Ya. AGB di atas tanah negara dan AGB di atas Sultan Ground kan seperti itu. Gitu. Oke. Jadi kalau bicara tanah, mafia tanah seperti itu kalau di Jogja. Jadi kita tidak ada yang namanya itu tadi kan sekelompok orang itu kan bisa pejabat. Nah itu tidak ada pejabat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu nyaploi tanahnya rakyatnya. Tidak ada, karena tanah itu berawal dari tanahnya Sultan, tanahnya keraton yang dipakai oleh rakyatnya. Yang dulu rakyat itu yang garap itu menyetorkan upeti ketika taruh dia menanam singkong, ketika hasil panen singkong dia mengantar upeti ke keraton. Itu yang istilahnya itu jadi penggarap itu ya. Penggarap itu kan dulu seperti itu. Tapi ketika Sultan 9 dan Paku Alam itu menyatakan itu dikembalikan ke negara Republik Indonesia, makanya di situ akhirnya muncullah BPN. Dan dari BPN itu adalah konversi
Nah, akhirnya bisa menjadi sertifikat. Dan pada saat ini kemarin 29 September 2022 Menteri ATR itu Pak Hadi Cahyanto mengatakan di Yogyakarta PTSL itu sudah 90%. Dengan itu indikatornya bahwa di Yogyakarta tidak ada mafia tanah. Oke Pak Iwan, sampai di situ dulu karena ini menurut saya itu panjang dan nanti untuk tayangan yang akan datang saya akan bertanya kepada Anda apakah Anda percaya dan betul melihat di lapangan bahwa di Yogyakarta ini tidak ada mafia tanah. Itu PR yang akan datang ya, itu Pak Iwan. Saya sudah melihat ini ya, kebetulan saya banyak mengerjakan sengketa tanah. Kalau Jogja ini yang agak rumit ya di condong catur gitu lihat, tapi itu bukan mafia tanah ya, itu nanti Pak Iwan karena saya tahu Anda banyak bergelut di bidang itu juga ya, itu yang akan datang biar nanti pemirsa juga penasaran juga ya, Bang. Terima kasih Pak Iwan. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.